Rumah bapang adalah salah satu jenis rumah tradisional Betawi. Rumah bapang disebut juga potongan bapang. Bentuk dari rumah bapang sendiri adalah simpel dan sederhana. Bentuk dasarnya adalah kotak. Pada dasarnya, atap rumah potongan bapang berbentuk pelana tetapi tidak penuh seperti potongan rumah gudang. Kedua sisi luar rumah potongan bapang sebenarnya dibentuk oleh terusan atau sorondoy dari atap pelana yang terletak di bagian tengah. Dengan demikian, yang berstruktur kuda-kuda adalah bagian atap pelana yang ada di tengah ini. Sama seperti layaknya rumah biasa, rumah bapang juga memiliki ruangan-ruangan seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur, kamar mandi, dapur, dan dengan tambahan teras. Bentuk tradisional rumah Betawi bersifat lebih terbuka dalam menerima pengaruh dari luar. Hal ini bisa dilihat dari pola tapak, pola tata ruang dalam, sistem struktur, dan bentuk serta detail dari ragam hiasannya. Rumah tradisional Betawi tidak memiliki arah mata angin kemana rumah harus menghadap dan juga tidak ada bangunan atau ruang tertentu yang menjadi orientasi atau pusat perkampungan. Rumah ini sebenarnya memang dari rumah kakek saya. Kakek saya meninggal lagi tahun 58, diserahkan ke orang tua saya. Dirawat. Dia berwasiat kakek saya. Ini rumah lu jangan punah. Kalau lu nggak seneng kasih anak lu. Dibikin lagi di sebelahnya. Udah dibikin lagi tahun 2006 nggak saya pindah. Nah, sekarang yang rumah ini anak ini yang rawat anak saya ini. Dibuat ini dari kayu nangka. Kayu nangka ini sama kayu menteng ceritanya. Tuh ngumpulin kayu aja tuh hampir 2 tahunan tuh. Kalau mau tahu dulu ada itu pakai jure, ada jurenya. Kalau bapang agak tok baplang aja. Genteng di atas ditumpang aja. Nggak pakai dibikinin karfusan. Saya juga berwasiat sama anak cucu saya, di rumah jangan dirubah. Pertahankan. Arsitektur tradisi rumah Betawi itu ada 4 macam. Itu satu tipe gudang namanya, terus tipe kebaya atau bapang, kemudian joglo, dan rumah panggung. Nah, baik tipe gudang maupun yang lainnya akan dipertanyakan untuk dijelaskan. Kalau ini sedikit titik ke sini disebut bapang. Tipe gudang tidak memiliki arti simbolis, filosofis, tetapi praktis saja. Demikian juga tipe bapang dan gudang. Bahwa masyarakat Betawi ini adalah hasil perbauran antar suku Nusantara ditambah beberapa bangsa asing seperti India, Cina, Belanda, dan sebagainya. Nah, rumah tradisi Betawi, ruangan-ruangannya boleh dikata sama. Baik itu berbentuk bapang, gudang, kabaya, joglo, gitu. Sama saja pembagian ruangannya hampir sama, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan biasanya untuk peruntukan buat menerima tamu. Bagian pokok dari rumah tradisi Betawi disebut ruang dalam atau disebut ruang dalam
Ini bagian pokok dari rumah tradisi Betawi. Di sana terdapat kamar tidur, pendaringan. Nah, yang disebut kamar tidur atau tempat tidur dan tempat makan. Yang disebut kamar tidur itu tidak selalu berdinding kanan kirinya. Kadang-kadang cukup hanya dengan satu dinding saja. Nah, di kamar dalam ini bagian depan adalah kamar yang diperuntukkan bagi anak gadis si empunya rumah. Biasanya kamar depan itu berbatasan dengan ruang depan, hanya terhalang oleh jendela. Disinilah paling unik rumah tradisi Betawi itu, yaitu jendela yang menghubungkan bagian dalam dengan bagian depan. Jendela itu biasanya berupa kisi-kisi yang bisa digeser sehingga orang bisa berkomunikasi dari ruang dalam dengan ruang depan. Hal itu biasanya digunakan, dimanfaatkan oleh si gadis yang punya rumah dengan pelancong zaman dulu. Gitu. Zaman sekarang sudah tidak perlu lagi pakai kisi-kisi. Ya. Nama jendela tipe demikian itu biasa disebut jendela bujang atau jendela intip. Saya kira inilah yang paling unik pada arsitektur tradisi Betawi. Untuk membangun rumah tradisi Betawi pada masa lalu itu tidak lepas dari persiapan baik bersifat fisik, yaitu persiapan bahan-bahan, demikian juga upacara-upacara sesuai dengan adat setempat. Itu memang berbeda, tidak selalu sama di satu tempat yang lain, baik untuk semua bentuk rumah, baik itu bapang, gudang, joglo, dan sebagainya, sama sekali tidak lepas dari upacara adat. Itu ada yang dengan pengajian, ada juga yang dengan segala macam saji-sajian yang diperuntukkan bagi leluhur, minta izin, minta keselamatan bagi pembangunan rumah tinggal. Arsitektur rumah tradisi Betawi yang bertipe kebaya dan bapang itu sangat erat hubungannya dengan letak tanah. Ya, letak tanah ini diatur begitu rupa sehingga kebiasaan-kebiasaan setempat berjalan dan tidak melampaui batas. Dalam hal ini terutama diatur begitu rupa sehingga pada kemungkinan dibangun rumah yang lain, rumah anak dan menantu, itu tidak terletak di sebelah kiri rumah yang bersangkutan, itu harus sebelah kanan. Demikian juga rumah demikian itu
seperti itu telah disampaikan, arsitektur demikian itu peningkatan, pengembangan dari rumah bergaya gudang gitu. Rumah tradisi Betawi baik itu bertipe gudang, bapang, kebaya dan sebagainya hampir sama. Ya, so, bentuknya masing-masing segi 4 panjang. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Bagian depan merupakan tempat khusus menerima tamu. Bagian tengah atau bagian dalam biasa ditempati oleh kamar tidur, tempat makan, dan pendaringan. Yang disebut pendaringan itu adalah tempat menyimpan beras dan bahan makanan lainnya. Bagian belakang merupakan dapur, tempat memasak, dan tempat menyimpan peralatan. Itu ya. Jadi semua baik itu bapang, kebaya, bentuk arsitektur rumah tradisi Betawi sama dalam pembagian ruang. Tidak ada bedanya.